Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Faizi Zulian dari Prodi Fisika Fakultas MIPA dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan tentang elektronika analog yaitu teorema Thevenin dan Norton. Yang pertama itu ada Thevenin. Jadi prinsip dari teori ini adalah metode yang suatu rangkaian listrik itu dapat disederhanakan menjadi satu sumber tegangan yang dipasang seri dengan sebuah tahanan ekivalen. Itu dari rangkaian rumit akan kita sederhanakan menjadi satu sumber tegangan dan satu buah resistor. Nah, langkahnya seperti ini. Jadi kita tentukan dulu titik terminal AB di mana ia adalah parameter yang ditanyakan. Kemudian kita akan hitung tegangan titik tersebut atau kita sebut dengan V Thevenin untuk sebagai pengganti sumber tegangan di titik tersebut dengan melakukan open. Jadi titik itu di open. Kemudian setelah itu kita ketemu VTH, kita akan mencari RTH, tahanan pengganti yang dipasang seri dengan sumber tegangan tersebut. Nah, caranya untuk mencari RTH semua sumber akan dinonaktifkan. Kemudian kita akan menggambar rangkaian ekivalen dan dipasang kembali komponen yang ditanyakan. Jadi rangkaiannya bisa menjadi rangkaian seri biasa. Selanjutnya adalah rangkaian dasar Thevenin, di mana rangkaian sumber tegangan DC memiliki titik AB dan memiliki RL, di mana RL ini adalah rangkaian beban, lalu diubah menjadi rangkaian Thevenin. Di sini terdapat VTH, RTH, titik AB, dan RL. VTH adalah tegangan Thevenin, kemudian RTH adalah resistansi Thevenin, biasanya disebut juga sebagai hambatan Thevenin, dan yang terakhir RL adalah rangkaian beban. Oke, langsung ke contoh soal supaya lebih paham. Jadi, misal saya punya rangkaian seperti ini dan yang ditanyakan adalah arus I. Nah, arus I itu kan dia lewat di hambatan 2 ohm. Langkah pertama, kita akan tentukan titik AB. Jadi, karena ia lewat di 2 ohm, maka AB-nya adalah di 2 ohm. AB-nya. Kemudian langkah kedua, kita cari VTH. Jadi mencari VTH itu titik AB-nya komponen yang ditanya dilepas. Jadi seperti ini. Oke, yang ini misalkan V1. Di sini kita cari karena arusnya dari kiri ke kanan, berarti kirinya itu positif, kanan negatif. VTH. Nah, jadi kita cari tegangan VTH kita nih bisa pakai metode analisa apapun. Misalkan saya di sini pakai loop. Ini adalah loop 1 dan ini adalah loop 2. Pada loop 1 VTH ditambah dengan R1 berarti plus minus VR1, kemudian min VS sama dengan 0. VTH plus VR1 adalah I1 dikurang I2 dikali dengan R1 min VS sama dengan 0. VTH dicari. Nah, di sini kita harus perhatikan karena kita lepas tadi 2 ohm.
maka untuk mencari VTH-nya arus itu hanya akan mengalir pada rangkaian tertutup. Jadi ketika rangkaiannya terbuka, kita tidak akan ada arus yang mengalir di situ, sehingga pada loop 1 karena rangkaiannya terbuka, jadi VTH itu dilipas, dia terbuka, maka I1 sama dengan 0. Berarti ini adalah min I2 dikali R1 min VS sama dengan 0. Berarti VTH min I2 dikali R nya itu adalah 4, VS nya itu min 12. Oke, ini persamaan pertama kita. Kemudian di loop 2, nah perlu diingat bahwa loop di rangkaian ini karena sebelumnya ini udah 2 loop 1 dan loop 2. Nah, karena loop 1 itu rangkaiannya terbuka, maka tidak ada arus yang mengalir. Sedangkan di loop 2 ada sumber IS min 3 ampere, sehingga sumber arusnya ini hanya akan mengalir di loop 2. Seperti itu. Jadi arus yang mengalir di loop 2. Jadi arus yang mengalir di loop 2 itu yaitu I2 itu arahnya berlawanan dengan IS. Jadi di loop 2 itu arahnya searah dengan jarum jam, sementara arah dari IS itu berlawanan dengan jarum jam. Maka I2-nya akan sama dengan min IS, sehingga I2-nya adalah 3 ampere. Nah, ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Maka VTH min 4 dikali 3 sama dengan 12. VTH-nya adalah 12 ditambah 12 yaitu 24 volt. Oke, kita sudah ketemu tegangannya pengganti Thevenin yaitu 24 volt. Kemudian kita mencari RTH. Yang pertama dilepas dulu 2 ohm. Oke, sudah dilepas. Kemudian kita akan menonaktifkan semua sumber. Kalau sumber tegangan supaya dia tidak aktif, berarti di short atau hubung singkat. Kalau sumber arus supaya dia tidak aktif, supaya nilainya 0, supaya dia tidak arus yang mengalir, ada arus yang mengalir, maka kita akan buat dia menjadi open atau hubung buka. Berarti rangkaian ini untuk mencari RTH akan menjadi seperti ini. Ini 4 ohm dan ini 8 ohm. Jadi awalnya ini sumber arus di open. Ini di open, jadi ini adalah VD short RTH. Nah, dari titik RTH basis R ekivalennya, tahanan ekivalennya akan sama dengan 4 ohm saja. Karena yang di 8 ohm ini open, sehingga di 8 ohm ini tidak akan dihitung karena tahanannya terlalu besar hingga dari sisi RTH kalau kita lihat di sisi ini, maka hambatan penggantinya hanya 4 ohm saja. Oke, kita tadi sudah ketemu VTH, kemudian kita ketemu RTH. Nah, rangkaian ekivalennya akan menjadi satu sumber tegangan seri dengan sebuah tahanan VTH dengan RTH. VTH-nya tadi 24 volt dan RTH-nya tadi 4 ohm.
Kemudian kita pasang kembali 2 ohmnya hingga rangkaiannya menjadi seperti ini. Nah, yang ditanyakan adalah ini arus yang mengalir di 2 ohm. Nah, karena sekarang rangkainya seri biasa antara RTH dan 2 ohm, maka I adalah tegangannya dibagi dengan R total. V-nya tadi adalah VTH dan R-nya adalah R total. VTH-nya tadi 24 dan R totalnya adalah 4 ditambah 2 sama dengan 4 ampere. Jadi melalui Thevenin rangkaian ini disederhanakan menjadi satu sumber tegangan seri dengan hambatan ekuivalen. Oke, kita lanjut ke metode Norton. Kalau tadi Thevenin basisnya adalah tegangan, yang sekarang Norton basisnya adalah arus. Oke, metode Norton kita akan menyederhanakan rangkaian menjadi sebuah sumber arus yang paralel dengan sebuah tahanan ekuivalen. Oke, langkah-langkahnya hampir sama seperti yang Thevenin. Jadi pertama kita tentukan dulu titiknya, di mana parameter yang ditanyakan. Kemudian kalau tadi kita mencari tegangan Thevenin dengan dilepas komponennya, nah sekarang kita mencari arus Norton supaya arus bisa mengalir, maka ini harus dihubung singkat. Kemudian kita tentukan nilai tahanan terukur ketika semua sumber dinonaktifkan, baru kita gambar rangkaian ekuivalennya. Selanjutnya adalah rangkaian dasar Norton, di mana rangkaian sumber tegangan DC memiliki titik AB, diubah menjadi rangkaian Norton. Terdapat di rangkaian Norton ini IN, RN, dan RL, di mana IN adalah arus Norton, RN adalah resistansi Norton atau resistansi ekuivalen, dan RL adalah rangkaian beban atau biasanya disebut dengan RB. Oke, jadi kita menggunakan rangkaian yang sama seperti tadi. Kita akan mencari nilai I dengan metode Norton. Oke, kita akan mencari IN. Jadi kita tentukan titiknya seperti tadi. Kalau tadi di open, jadi sekarang di short. Ini ada VS, IS, R1, R2, dan ini adalah IN. Dan sekarang kita punya 2 loop. Ini loop 1 dan ini loop 2. Loop 1 kita punya VL1 min VS sama dengan 0. Berarti VR1 sama dengan VS. VR1-nya itu adalah I1 dikurang I2 dikali dengan R1 sama dengan VS. Sekarang kita lihat di loop 2. Loop 2 itu ada arus IS min 3 ampere. Oke, kita masukkan ke persamaan yang di loop 1, yaitu I1 min 3 dikali dengan R1 nya tadi 4 sama dengan 12. Maka I1 adalah 6 ampere.
Nah, yang ditanya di sini adalah IN. IN adalah arus yang mengalir di loop 1. Berarti IN adalah I1 sama dengan 6 ampere. Terus kita sekarang mencari Rn. Nah, kalau mencari Rn, nilai parameternya tadi, resistornya tadi di titik AB dilepas, jadi caranya sama dengan mencari RTH. Jadi, kalau sumber tegangannya di short, sumber arus di open supaya tidak ada arus yang mengalir. Nah, supaya tidak ada tegangan di titik tersebut, berarti dari titik Rn kita dapat melihat bahwa hambatannya hanya 4 ohm saja. Nah, sekarang kita gambar rangkaian ekivalennya satu sumber arus paralel dengan tahanan. Sumber arusnya tadi 6 ampere, ininya 4 ohm. Kemudian kita pasangkan kembali yang tadi kita short, yang 2 ohm. Enam ampere, 4 ohm, dan 2 ohm. Nah, yang ditanyakan adalah arus di 2 ohm. Di sini kita bisa pakai pembagi arus. Jadi karena rangkaiannya ini jadi rangkaian paralel 4 ohm dan 2 ohm itu paralel, maka arus 6 ampere itu terbagi ke 2 ohm dan 4 ohm. Pembagi arus yang tidak ditanya di atas, berarti kalau yang ditanya adalah arusnya 2 ohm, maka yang ditanya yang 4 ohm. Berarti 4 dibagi R totalnya 4 ditambah 2 dikali dengan arus yang dibagi yaitu 6. 4/6 dikali 6 yaitu 4 ampere. Hasilnya sama yang kita dapatkan dengan metode Thevenin. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.